Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat horor. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah horor di sebuah desa di Jawa Tengah. Semoga kawan-kawan dapat menikmati ceritanya. Dan sebelum memulai, alangkah baiknya kawan-kawan membantu saya dengan like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Tanpa berlama-lama berjenjang-jenjang di awal, kita langsung menuju ke ceritanya. Teror pengawal makhluk kegelapan mencari pengikut. Kirno yang saat itu masih berusia 7 tahun keluar dari sekolahnya kelas 5 SD Sundulan Kidul Invest. Bocah kecil yang dari dua bersaudara itu keluar dengan membawa tas dari kresek yang berisi satu buku pelajaran yang dia lipat lalu diselipkan di pinggangnya sambil berjalan dengan kedua sahabatnya Kamsun dan Radimin. "Kir, awakmu wis tuku sumbu abang ijo gawe buntelan banyu?" tanya Kamsun ke Kirno. "Durung, Sun. Lah apa ono tugas prakarya ta konggone Bu Sri?" tanya balik Kirno ke Kamsun. "Ora, kowe ora ngerti ta? Ndak bingi ana wong tangga desane dhewe geger goro-goro weruh geni abang. Omahe terus esuke anake sing duwe omah loro." Saut Radimin sambil menunjuk ke atas desa yang gempar semalam. Kirno pun seketika menghentikan langkahnya dan penasaran mendengarkan kelanjutan cerita dari kedua sahabatnya itu. "Berarti nyeblorong oleh golek tumbal wis meh tekan desane dhewe yo, men?" tanya Kamsun sambil mendekatkan dirinya ke arah Radimin karena merasa ketakutan. Saat Radimin mau melanjutkan ceritanya, tiba-tiba Kirno menepuk tangan Radimin karena dari awal dia sendiri tidak tahu tentang apa yang kedua sahabatnya itu ceritakan. "Sek men, kowe iki sebenarnya lagi bahas apa? Kok nggowo-nggowo nyeblorong di banyu diwenehi sumbu? Wong karnavalan 17-an ya suwe." Saat Radimin mau menjawab, tiba-tiba bertiup angin yang membuat pohon bambu bergoyang dan bersuara yang kebetulan tanpa mereka sadari. Mereka bertiga tidak berhenti di jalan. Mereka berhenti di jalan yang sebelahnya ada kebun bambu yang terkenal angker menurut warga. Karena perasaan Kamsun tiba-tiba tidak enak dan bulu-bulu merinding, dia tiba-tiba lari tunggang langgang sambil berteriak, "Hantu!" yang diikuti kedua sahabatnya dan terus menuju rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Kirno membuka pintu dan mendapati tidak ada orang di rumah. Kirno pun duduk di depan rumah menaruh buku dan melepas sepatunya yang sudah berlubang di tiap ujung jempolnya. Saat Kirno duduk dan masih memikirkan apa yang diceritakan oleh kedua sahabatnya, tiba-tiba kaki Kirno disentuh oleh sesuatu yang refleks. Kirno berteriak dan melompat dengan diiringi ketawa puas dari kakaknya yang berada di bawah dipan tempat Kirno duduk tadi. "Hahaha, mosok ngono wae kaget," ledek Linda kakak Kirno. "Mbak ngopo sih ngagetno wae? Ndak jantungku copot piye?" gerutu Kirno. "Yo nak copot diganti wae nggo jantung gedang," ledek Linda ke adiknya. Linda pun meninggalkan Kirno di ruang tamu yang masih cemberut untuk ke dapur menyiapkan masakan yang sudah matang karena pasti sebentar lagi ibunya pulang dari sawah. Jadi, semenjak ayahnya Kirno ini meninggal 2 tahun lalu karena keracunan saat menggali sumur tetangga, sehingga memaksa Bu Marni, ibunya Kirno, untuk ke sawah mengurus 4 petak sawah yang total luasnya sekitar 2 hektar peninggalan suaminya. Dari segi ekonomi, keluarga Kirno termasuk berkecukupan. Linda, kakaknya Kirno yang baru lulus SMA ini, dilarang bekerja oleh ibunya dan disuruh bersih-bersih dan mengerjakan pekerjaan rumah. Karena kecantikan dan bahenolnya tubuh Linda, banyak laki-laki yang seumurannya yang naksir.
Apalagi Linda punya sawah yang cukup luas. Salah satunya si Lukman, anak tetangga kampung yang kerjanya sehari-hari ngangon kambing. Punya bapaknya dan sebagian punya Pak Lurah Edi yang dititipkan bagi hasil dengan Lukman. Assalamualaikum, Mak mantuk, teriak ibunya Kirno sambil menyentelkan caping dan menaruh bungkusan wadah nasi dan lauk bekas mengirim pekerja di sawah tadi pagi. Kirno pun langsung berteriak menjawab salam dari ibunya dan berlari sambil menanyakan ibunya apa sudah dibawakan keong. Karena semalam sebelum tidur, Kirno pesan sama ibunya buat dicarikan keong karena dia pengen banget makan sate keong. Mak, entuk keong aki? Tanya Kirno. Iki entuk sak resna. Wis kono lebokno ember. Ben engko diresiki Mbak. Kirno pun terus lari ke dekat sumur yang berpapasan dengan Linda yang membawa nasi hangat dengan lauk ikan nila sayur asem. Bu Marni pun mengajak kedua anaknya untuk makan bersama sebelum waktu azan zuhur berkumandang. Saat sedang makan, Kirno pun teringat dengan cerita Kamsun dan Radimin sehingga dia menanyakan ke ibunya. Mak, Kamsun mau kok ngomong, jadi ndak bengi ono geni mebur, mubeng-mubeng nang kampung terus gawe bocah loro. Seketika Bu Marni dan Linda pun kaget dan saling tatap. Aku kok durung dungu yo nak. Mungkin bocah-bocah dolanan oncor. Oncor atau obor yang biasa kita dengar. Yang di ujung bambu buat penerangan. Karena pada zaman itu, listrik hanya menyala sampai jam 8 malam menggunakan diesel yang ditaruh di pojok desa. Setelah selesai makan dan membersihkan diri, Bu Marni berpesan ke Linda. Nduk, adikmu dijogo yo, aja oleh dolan ado-ado. Mae tak nenggone Diono. Nggih, Mak, jawab Linda. Sesampainya di rumah Diono, yang beliau adalah kakak kandung dari Pak Miftah, bapak dari Kirno atau suami Bu Marni. Di, lagi gawe opo kok motong-motong bambu? Tanya Bu Marni. Iki gawe cagar. Kowe wis ngerti kabar sing terjadi nang desa sebelah? Saut Diono. Aku karep kurene yo meh takon iku, soale Kirno mau cerita tak pagebluk. Wis meh tekan kene. Pagebluk atau dalam arti wabah atau bencana. Apa sing kudu tak siapno kanggo nangkal iku, Dik? Tanya Bu Marni. Iki lho tak gawekno banyu nang plastik tak isi sumbu. Engko gantongno nang sekeliling rumah. Muga-muga wae Gusti Pangeran iso nglindungi awake dhewe kabeh. Jawab Pak Diono. Akhirnya Bu Marni pun pulang membawa 6 buah bungkusan air warna-warni yang segera digantungkan mengelilingi rumah. Kebetulan rumah Bu Marni ini berada di pojok desa yang depan belakang samping hanya ada kebun. Tetangga paling dekat berada di kanan terpisah oleh beberapa kebun. Waktu pun menjelang sore. Kira-kira jam 5 Bu Marni segera memanggil Kirno yang main di depan rumah untuk segera masuk ke rumah. Engko dhisik, Mak. Iki ije padang, jawab Kirno. Ndang mlebu nang, engko nak diculik tandi Allah, saut Bu Marni buat menakut-nakuti anaknya itu. Kirno pun masuk dan terlihat di samping rumah Linda sedang mengambil baju-baju yang dia jemur sejak tadi pagi. Langit di luar tiba-tiba mendung dan sangat gelap. Angin bertiup cukup kencang, sehingga membuat daun bambu yang bergesekan dengan atap rumbia. Di dapur Bu Marni menjadi terdengar berisik. Srek, srek, wush. Srek, srek, wush. Bu Marni pun segera menuju depan rumah mau menutup pintu. Ono apa iki Gusti? Mau langit ijeh terang, kok ujuk-ujuk peteng meh udan. Muga wae diparingi keselamatan kangge sedaya.
dengan menutup pintu dan mengganjalnya dengan lumpang besar. Linda segera menghidupkan lampu karena listrik dari diesel sudah hidup sejak pukul 5 sore sampai pukul 5 malam. Tidak selang beberapa lama terdengar suara kentongan, disusul suara azan yang menunjukkan waktu sholat maghrib telah tiba. Segera Bu Marni menyuruh anak-anaknya untuk ambil wudhu dan menunaikan sholat. Dino iki gak usah ngaji nang langgar dhisik yo nang. Soale nang ngarep udan deres, ucap Bu Marni ke Kirno. Iya mak, jawab Kirno. Setelah mereka selesai sholat, Bu Marni bilang ke anak-anaknya, Nang Nduk, engko bengi nek ana wong celuk-celuk nang ngarep omah, meneng wae yo. Aja ditanggepi. Etok wae ora krungu. Lah kenapa, Mak? Tanya Linda dan Kirno berbareng. Desone dhewe iki bakal kena pagebluk utawa teror. Jadi ben awake dhewe aman. Ya bengi aja buka lawang. Langsung turu wae nek wis jam 8. Ucap Bu Marni. Spontan Linda dan Kirno langsung mendekat dan memeluk tangan ibunya. Waktu pun terasa begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 7:40 menit. Yang artinya sebentar lagi arus listrik dari diesel akan dimatikan. Linda pun segera masuk ke kamarnya, sedangkan Bu Marni dan Kirno tidur satu kamar seperti biasa. Hujan yang sedari sore turun mulai mereda, tapi masih gerimis. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam saat Linda terbangun karena mendengar suara anjing menyala atau menggonggong. Segawone sapa iki? Kaya enang desa kene ono sing ingon-ingon sedawon. Gumam Linda dalam hati. Karena teringat dengan cerita wabah pagebluk, Linda pun langsung merinding. Bulu-bulunya pun berdiri. Dia segera menarik selimut dan menutupi mukanya. Selang beberapa saat terdengar ada suara langkah kaki di luar. Langkah kaki terdengar berjalan dan kadang berhenti. Sopo sing metu bengi ngene yo? Kok koyok suarane ngarah nang omah iki? Pikir Linda sambil mempertajam pendengaran. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu 3 kali. Karena teringat pesan dari ibunya, Linda pun diam dan tidak menyaut. Terdengar kembali ketukan di depan pintu sambil bilang, Lin, iki lek sutak. Iki lho bajumu ketinggalan nang ngarep omah, teles udanan. Iya lek, tunggu sedelo. Linda berpikir, itu lek sutak. Orang yang biasanya disuruh kerja ibu di sawah. Tanpa berpikir aneh-aneh, Linda pun segera keluar kamar dan akan segera membukakan pintu. Lek, awakmu kok metu bengi? Tanya Linda sambil berjalan menuju pintu depan, namun tidak ada jawaban. Saat Linda memegang gagang pintu dan mau membukanya, tangan Linda langsung ditahan oleh Bu Marni sambil menutup mulut Linda. Lek, angger taruh nang dipan ngarep bajune. Besok ben dijemur Linda meneh. Matur suwun. Teriak Bu Marni dari dalam rumah. Namun tidak terdengar jawaban dari Lek Suta. Terus terdengar suara beberapa langkah kaki yang Bu Marni kira lebih dari 1 orang yang keluar dari teras Bu Marni dan berjalan mengelilingi rumahnya. Bu Marni pun langsung menarik tangan Linda dan mengajak masuk ke kamarnya. Sambil memeluk anaknya, mereka berdoa sebisanya yang mereka hafal. Mak, iki ono apa? Sopo sing njogo kok rame? Bu Marni pun kaget saat mendengar Kirno yang terbangun karena mendengar suara gaduh di luar. Bu Marni langsung menarik Kirno dan memeluknya. Tiba-tiba suara langkah kaki pun hilang dan sangat sunyi, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Saat Bu Marni dan Linda merasa lega dan sudah aman, tiba-tiba ada suara kerikil jatuh yang menghujani rumah mereka sambil diiringi suara anjing yang menggonggong. Linda pun refleks berteriak, "Mak, iki opo? Kenapa wong-wong iku ganggu awake dhewe?"
Tanya Linda sambil menutup telinganya. Tetep dongo ndu, waca ayat kursi mbis sholawat ojo mandeg, jawab Bu Marni. Kejadian itu berlangsung selama 30 detik dan gerimis pun kembali turun. Bu Marni pun mencoba keluar untuk mengintip, memastikan makhluk-makhluk itu sudah pergi. Saat Bu Linda mengintip, dia tidak melihat satupun jejak manusia, padahal kondisi tanah basah. Di arah kiri jauh dia melihat api yang terbang menjauh, menuju tengah perkampungan. Malam itu mereka tidak tidur dan berkumpul dalam satu kamar. Itu adalah kejadian mencekam dan mistis yang pertama kali dialami Linda dan Kirno di hidup mereka. Subuh pun tiba, diiringi dengan suara ayam berkokok dan azan subuh. Bu Marni pun mengajak kedua anaknya untuk beranjak dan mengambil wudhu. Setelah selesai azan, disusul dengan suara berita kematian dari pengeras suara di langgar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika Pak Sutak bin Jurah, garwanipun Ibu Siti. Bu Marni dan Linda pun kaget dan spontan mengucapkan innalillahi. Nduk, make melayat dhisik yo. Bariku terus nang omahe Diono. Kowe mikirno nang omah wae. Wong ki mau yo libur dina Minggu. Pesan Bu Marni ke Linda. Yo, Mak, jawab Linda yang berada di dapur memasak nasi. Bersambung. Untuk kali ini cerita selesai, akan disambung di episode selanjutnya karena kita belum tahu sebenarnya siapa dan kejadian apa yang sedang menimpa kampung Kirno dan Linda. Semoga kawan-kawan bisa menikmati cerita ini. Nama, tokoh, dan alamat dalam cerita ini hanya fiksi karangan saya saja. Jika kebetulan ada kesamaan nama atau alamat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.